Namun sebaliknya, ajaran yang disampaikan para oknum Habib sebagai bentuk memecah belah umat Islam di Indonesia mungkin sudah rungkat karena bantahan yang mereka lakukan hanya framing dan ancaman semata-mata. Yang selama ini bukan rahasia umum, bahwa para aktor pembuat kerusuhan di negeri ini adalah orang-orang yang menisbatkan dirinya mengklaim sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Representasi para pembangkang dalam dakwah mengenalkan Islam yang ramah. Malahan ajaran yang mereka gaungkan adalah mengajak untuk membenci pemerintah, mencaci maki NU dan Kiai NU, menghina orang yang tidak sependapat dengannya. Organisasi bajingan, tulis saja bajingan, dasar ragu-ragu. Saya bilang begitu. Filosofi lemparan jumroh haji, makin kita kritik, semakin aman bumi. Habib gaya setan, tak lagi menakutkan. Kita bergerak maju dengan hati yang terang. Ibarat filosofi lemparan jumroh haji, makin kita kritik, semakin aman bumi. Tulis saja bajingan, dasar ragu-ragu. Setiap ide gagasan untuk pembangunan baik yang dilakukan pemerintah maupun gerakan pemikiran ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, atau stakeholder lainnya yang menjadi penghambat tak lain adalah dari kelompok Habib klan Ba'alwi. Itulah Dajjal. Masih relevankah diskusi kebangsaan di era polemik nasab? Tulisan dari Kiai Haji Ahmad Suhadi. Teman-teman bisa membacanya sendiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Teori pengenalan suatu ide gagasan masih relevankah ketika diskursus nasab sedang berlangsung? Pertanyaan di atas tentu saling berkaitan sesuai kemampuan dan kapasitas para penggerak untuk disampaikan kepada publik. Memang beberapa tahun kebelakang yang sering disorot terjadinya gunjang-ganjing hingga hampir terjadi polarisasi sesama anak bangsa adalah dari perilaku sekelompok orang dan individu tertentu yang notabene merupakan imigran Yaman yang mengklaim dirinya sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Pengakuan sebagai cucu Nabi tidak berbanding lurus dengan akhlak dan perilaku sebagai bentuk pola dakwah yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak dalam membangun kerukunan. Namun sebaliknya, ajaran yang disampaikan para oknum Habib sebagai bentuk memecah belah umat Islam di Indonesia karena syarat dakwah yang bermuatan politik. Jadi yang memecah belah bangsa itu adalah dari klan Habib Ba'alwi. Walaupun tidak semua Habib dalam dakwahnya bermuatan caci maki, tapi yang baik dalam berdakwah terkesan ada pembiaran sehingga oknum Habib yang senang caci maki makin menjadi-jadi arogansinya. Kalau saya menyebutnya semuanya sama saja, kecuali oknum. Indonesia sebagai negara besar yang memiliki kekayaan alam dan suku bangsa serta bahasa yang beraneka warna menjadi potensi terjadi perpecahan. Bisa juga berpotensi majunya peradaban dan kemajuan jika dikelola secara baik dengan manajemen konflik yang tepat dan terukur. Menyoal polemik nasab akhir-akhir ini yang menyedot perhatian publik sehingga apapun pemberitaan baik politik, kriminal, sosial keagamaan hingga serba-serbi infotainment rasanya kurang menarik untuk disimak dan menjadi bahasan di ruang media. Media Facebook, WhatsApp, IG, dan YouTube kesehariannya selalu menayangkan berita tentang kasus nasab klan Ba'alawi yang saat ini mungkin sudah rungkat karena bantahan yang mereka lakukan hanya framing dan ancaman semata-mata. Apalagi klaim sepihak yang dilakukan Habib telah dibongkar habis oleh penelitian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan yang diperkuat dengan ilmu filologi, ilmu sejarah, ilmu genetik melalui pendekatan studi kasus. Tak bisa kita pungkiri dengan diskursus nasab ini pasti mendapat reaksi keras dari klan Ba'alawi sendiri maupun dari para pendukungnya. Walaupun sampai saat ini Robitoh Alawiyah atau yang mewakilinya belum mampu membuat bantahan atas penelitian Kiai Imaduddin Usman tersebut. Mengenai diskusi-diskusi publik terkait konsesi tambang, kampanye toleransi, dan lain-lain, rasanya kurang menarik untuk dibahas. Kurang menariknya diskusi konsesi tambang, kasus kriminal, dan lain-lain, semuanya sudah terserap dan bersenyawa oleh gerakan pemikiran. Sekaligus aksi mengkonter munculnya kelompok-kelompok intoleran yang selama ini bukan rahasia umum. Bahwa para aktor pembuat kerusuhan di negeri ini adalah orang-orang yang menisbatkan dirinya mengklaim sebagai cucu Nabi Muhammad SAW.
Jadi aktor pembuat kerusuhan di negeri ini adalah klan Habib Alwi itu. Misalnya saja Rizik Syihab dan Bahar Smith. Mereka adalah aktor pelaku ramainya opini publik atas gunjang-ganjingnya negeri di era saat ini. Terlebih lagi mereka berdua adalah representasi para pembangkang dalam dakwah mengenalkan Islam yang ramah. Malahan ajaran yang mereka gaungkan adalah mengajak untuk membenci pemerintah, mencaci maki NU dan Kiai NU, menghina orang yang tidak sependapat dengannya. Dengan penghinaan terhadap Gus Dur yang dikatakan Gus Dur buta mata, buta hati, juga penghinaan terhadap Presiden RI yang sah yaitu Joko Widodo yang disebutnya Presiden Benci, Jokowi, Jokodok. Bahkan penghinaan tersebut menyasar kepada Kiai Ma'ruf Amin, dibilangnya Ma'ruf Amin begitu tulisannya, tapi saya lengkapi tulisannya dengan perkataan dan ini ada buktinya di YouTube. Bahkan penghinaan tersebut menyasar kepada Kiai Ma'ruf Amin, dibilangnya Ma'ruf Amin babi. Siapa yang mengatakan itu? Dari klan Habib Alwi. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Jokodok. Apa? Katanya Ma'ruf Amin babi bukan. Babi bukan. Babi bukan. Sikap dan ucapan mereka yang membuat muak masyarakat waras dan adanya semangat membangun karakter bangsa yang beradab, rasanya ucapan dan sikap para Habib untuk tidak diikuti menjadi perlawanan seluruh anak bangsa yang masih sehat dan waras. Dengan munculnya Kiai Imaduddin dalam meneliti nasab Habib Alwi adalah sebagai pemantik gerakan moral sekaligus gerakan kebangsaan, agar bangsa dan negara lebih punya harga diri di mata dunia Islam khususnya, dan sebagai pembangkit gerakan peradaban di masa depan. Kita sudah maklumi bersama, setiap ide gagasan untuk pembangunan baik yang dilakukan pemerintah maupun gerakan pemikiran ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, atau stakeholder lainnya yang menjadi penghambat tak lain adalah dari kelompok Habib klan Ba'alwi, karena mereka tidak bisa membedakan mana kritik dan mana caci maki. Jelas ya? Kita tidak perlu risau dan aneh kalau mereka para pengacau selalu membuat narasi framing playing victim, dan bahkan mereka mampu membuat bias sesuatu yang sudah pasti dan matang. Definisi selalu dibuat oleh mereka sendiri, dan sangat wajar jika menurut mereka benar padahal salah, menurut mereka batil padahal hak, menurut mereka hak padahal batil. Itulah Dajjal, yang mana semua nabi pasti mengingatkan bahayanya Dajjal, karena Dajjal mengajak kepada kepalsuan. Secara tidak langsung, klan Habib Ba'alwi itu adalah Dajjal. Dan memang realitas menunjukkan kepada kita bahwa trust level masyarakat semakin naik kepada klan Habib Ba'alwi, maka keamanan, ketentraman, dan keselamatan masyarakat dan bangsa Nusantara itu semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah trust level masyarakat kepada klan Habib Ba'alwi, maka semakin tinggi, semakin meningkat keselamatan, keamanan, ketentraman bangsa Nusantara dan masyarakat luas. Realitasnya begitu, rumusnya. Dan hal ini sudah kami tuangkan dalam bentuk tulisan dan video. Linknya saya juga sematkan di kolom deskripsi. Teman-teman bisa mengkajinya sendiri. Dan sudah dijadikan lagu juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, dasar ragu-ragu. Saya bilang begitu. Filosofi lemparan jumroh haji, makin kita kritik, semakin aman bumi. Habib gaya setan, tak lagi menakutkan. Kita bergerak maju dengan hati yang terang. Ibarat filosofi lemparan jumroh haji, makin kita kritik, semakin aman bumi. Tulis saja bajingan, dasar ragu-ragu.